Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Teknologi. Ya, kita berjumpa kembali di mata pembelajaran bimbingan dan konseling di pertemuan keempat ya. Nah, oke. Di pertemuan keempat di video ini. Oke, sebelumnya Ibu ingatkan kembali dan tidak bosan untuk mengingatkan kalian untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah diberikan. Kemudian jika ada pertanyaan silakan kita diskusi di grup WhatsApp ya. Oke, nah, kita hari ini akan mempelajari mengenai permasalahan masih tentang remaja, perkembangan remaja, dan kali ini tentang remaja dan permasalahannya. Nah, kemarin itu minggu lalu kalian sudah mengisi angket ya, angket tentang beberapa permasalahan secara umum yang sering terjadi pada diri kalian. Kemudian bagi yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, diharapkan segera mengumpulkan tugasnya. Nah, oke. Pengertian remaja. Remaja menurut Santrok yang kemarin sudah dijelaskan bahwa remaja itu diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mencangkup perubahan biologis yaitu secara fisik, kemudian kognitif dan sosial emosional atau psikososial. Nah, usia remaja itu di usia 16 tahun sampai 19 tahun ya. Ada pula permasalahan dalam remaja. Tidak ada kehidupan ataupun hidup tanpa menghadapi suatu permasalahan yang ada. Masalah merupakan suatu hal yang membuat permasalahan adalah guru terbaik ataupun kita bisa belajar, dan masalah itu bisa memberikan kita banyak hal yaitu pembelajaran ataupun pengalaman. Nah, di sini ada beberapa permasalahan dalam setiap perkembangan remaja. Bisa dibaca ada kecanggungan dalam pergaulan ya. Kemudian ada ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan ataupun yang emosionalnya bergejolak, kemudian bingung menentukan arah hidup, dan adanya sikap menentang atau menantang kepada orang tua. Nah, kemudian ada pertentangan dalam dirinya, sering menjadi pangkal penyebab pertentangan terhadap orang tua. Nah, kemudian ada kegelisahan karena banyak hal yang diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhinya. Nah, biasanya ini nih, gelisah tetapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian ada senang bereksperimentasi. Nah, sama seperti senang bereksplorasi, yaitu kalian mencoba hal-hal yang baru gitu kan, mencoba hal-hal yang tidak pernah kalian coba sebelumnya. Kemudian mempunyai banyak fantasi ataupun khayalan. Jadi banyak nih imajinasi kalian pada masa remaja ini, khayalannya begitu keinginannya begitu banyak lah. Kemudian kecenderungan membentuk kelompok. Nah, yang ini nih yang biasanya terjadi pada usia-usia SMA ataupun SMK, berteman sesuai kelompok ataupun sesuai yang ada karakter-karakter yang punya persamaan. Jadi mereka cocok kemudian membuat suatu kelompok gitu. Ya kan? Nah, kemudian ada masalah yang sering dialami oleh remaja. Jadi
Jadi 10 tadi itu bisa dikategorikan atau disimpulkan, yaitu yang pertama ada penampilan. Ada penampilan remaja memiliki pertumbuhan perkembangan fisik yang cepat, yaitu penampilan fisik yang menarik merupakan prioritas dan modal utama remaja untuk diterima dalam kelompok serta mendapatkan hubungan sosial yang baik. Nah, ini nih biasanya penampilan merupakan masalah nomor satu pada remaja, terlebih remaja yang selalu melihat sosok sempurna di media sosial ya kan, ataupun sosok yang diidam-idamkannya. Nah, menjadi minder tuh biasanya kalau tidak sesuai. Nah, biasanya nih penampilan yang orang yang kelebihan berat badan, orang yang terlalu kurus, nah itu biasanya menjadi suatu permasalahan pada penampilan seorang remaja. Kemudian kalau misalnya ada baju yang tidak muat ataupun kegemukan ataupun terlalu kurus, dan mereka akan berusaha untuk merubah penampilan mereka menjadi apa yang diinginkan. Contohnya misalnya yang tadinya gemuk gitu kan, terlalu berlebihan berat badan, terkadang mereka akan membuat diet ketat-ketatan ataupun diet secara keras gitu. Nah, kemudian ada lagi masalah berjerawat nih ya. Biasanya usia remaja ini jerawat ataupun masalah pada wajah itu sering terjadi. Nah, biasanya mereka melakukan apapun demi memuluskan ataupun supaya wajah mereka terlihat bagus. Misalnya yang tadi aku lihatnya hitam atau yang kurang putih, kemudian mereka menjadikan itu sebagai bagaimana sih caranya untuk memutihkan atau membersihkan wajah gitu melalui perawatan. Nah, pokoknya apapun akan dilakukan untuk merubah penampilan gitu. Oke, ingat ya, sebelumnya penampilan sempurna itu harusnya untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Jangan sampai hanya untuk dinilai orang lain, untuk mencari simpati orang lain, ataupun untuk misalnya sedang tertarik dengan seseorang, itu akan membuat kalian merubah penampilan agar lebih baik, agar lebih bagus. Nah, tidak seperti itu, tetapi merubah penampilan karena memang kalian membutuhkan itu untuk diri sendiri gitu, bukan karena orang lain. Selanjutnya ada permasalahan yang sering dialami, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah hal yang umum untuk semua manusia, terutama pada masa remaja ini. Pendidikan hal yang penting bagi kehidupan karena hidup ini penuh dengan pembelajaran, entah itu berasal dari pendidikan formal ataupun pengalaman yang pernah seseorang alami. Pendidikan menjadi salah satu penentu dari pencirian karakter suatu remaja dan juga sebagai arahan dari penentuan dan pembentukan pola pikir suatu remaja. Oke, memperoleh nilai 100 mungkin bagus ya, dan mungkin sekarang tidak semudah zaman dulu gitu, zaman dulu karena sekarang apalagi di masa pandemi, pembelajaran di rumah pun membuat kamu kadang sulit untuk mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Tapi jangan khawatir, sekarang sudah zamannya canggih teknologi, banyak teknologi yang bisa membantu kamu untuk belajar dari rumah gitu. Kemudian dan kita juga selain misalnya kita
dari Google ataupun dari aplikasi ataupun pembelajaran online yang kita tidak mengerti, kita bisa tanyakan kepada guru melalui WhatsApp ataupun di grup aplikasi lain gitu kan. Nah, ataupun misalnya memang tidak paham, ya tanyakan ke teman. Banyak cara hal untuk kita belajar, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Gitu. Bagaimanapun pendidikan itu penting, ibaratkan apa ya? Paspor kamu lah, aset kamu lah untuk keliling dunia. Jadi tanpa pendidikan kamu tidak akan mengerti, tidak akan paham apa itu, bagaimana hidup ini berjalan gitu. Kemudian selanjutnya persahabatan, ya. Persahabatan ada beberapa yang rela membeli baju nih biasanya nih ya, atau barang yang bermerek, ataupun sama dengan temannya ikut-ikutan tawuran, bela-belain bolos agar dapat diterima lingkungannya. Persahabatan zaman sekarang itu biasanya banyak dilihat dari luar diri kita. Contohnya yaitu tadi ada yang bisa membeli baju gitu kan, membeli baju samaan gitu, ataupun gue mau berpenampilan menarik gitu misalnya, gue pengen ini ikut-ikutan teman-teman misalnya gitu ya. Biasanya kan persahabatan zaman sekarang hanya ingin berpenampilan sama gitu, supaya supaya bisa diterima oleh lingkungannya gitu. Ibu harap kalian tidak seperti itu ya. Jadi persahabatan itu harusnya menerima kamu dengan apa adanya, bukan menjerumuskan seperti membolos ataupun rela ikut tawuran demi yang katanya solidaritas lah atau apalah itu. Nah, jangan sampai kamu itu terjerumus. Nah, kemudian berteman itu dengan siapa saja tanpa membedakan. Tetapi kamu harus bijak dalam memilih persahabatan. Kalau persahabatan yang baik, ya teruskan. Tetapi kalau misalnya itu ke arah yang negatif, yang tidak baik, jangan diikuti. Karena bersahabat atau berteman dengan siapapun kamu bersahabat atau bergaul itu sangat mempengaruhi masa depan kamu gitu. Nah, satu lagi, persahabatan ataupun pertemanan itu harus menerima kita apa adanya. Ya sesuai dengan apa diri kita gitu, bukan dengan ada apanya gitu. Jangan mentang-mentang banyak duit ditemenin, jangan mentang-mentang kita pinter ditemenin gitu. Nah, kemudian percintaan nih. Biasanya salah satu tugas perkembangan remaja adalah mulai mengenal lawan jenis, ya kan? Dan jatuh cinta. Berbicara mengenai jatuh cinta pasti juga akan berbicara mengenai putus cinta. Masa remaja yang paling indah karena dipenuhi oleh percintaan atau kasih sayang. Orang bilang cinta monyet itu karena banyak yang harus sakit hati. Jatuh cinta boleh saja, tetapi jadikan itu penyemangat kamu supaya mendapatkan prestasi di sekolah. Jangan sebaliknya. Ketika kamu mengalami sakit hati ataupun jatuh cinta, kemudian sakit hati, kemudian hancur perasaan juga, tapi hancur juga prestasinya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus profesional ya. Ketika kamu patah hati, oke, sedih pasti sedih, tetapi jangan berlarut-larut gitu. Pacaran boleh, tetapi harus ingat aturan-aturannya, harus yang positif gitu. Paham ya? Kemudian minder atau kurang percaya diri. Kepercayaan diri adalah salah satu aspek yang tidak penting untuk perkembangan.
Sukses tidaknya seseorang berinteraksi terhadap lingkungannya adalah tergantung bagaimana kita atau mereka mengembangkan kepercayaan diri. Seseorang bisa sukses dalam bergaul itu mudah memperoleh teman, sukses dalam pekerjaan dan sebagainya karena kepercayaan diri yang kita miliki. Penting, penting banget. Karena apa? Tanpa percaya diri akan banyak masalah untuk kita hadapi, untuk yang dihadapi. Kepercayaan diri bukan bawaan dari lahir sih, tetapi kepercayaan diri itu ada pada dalam diri kita. Karena terus diasah hingga kita, saya, mereka, contohnya jika kamu mau naik panggung nih atau maju ke depan deh, ke depan kelas, maju ke depan panggung atau ke depan kelas aja kamu udah bilang gak bisa, terus gimana kamu mau percaya atau apa kamu mau bisa gitu kan, kalau misalnya kamu sudah menganggap bahwa diri kamu gak bisa gitu. Percayalah, percaya deh atas kemampuan yang kamu punya, pasti bisa gitu. Kok jangan tiba-tiba kalau misalnya membuat sesuatu hal atau berbuat sesuatu hal bilang gak bisa gitu, karena itu mindset atau pikiran yang negatif. Kalau pikiran negatif, kalau kamu berkata tidak bisa, ya maka kamu bagaimana mau bisa gitu. Nah, dari permasalahan tersebut bagaimana sih solusinya? Yang pertama, kamu harus tenang menghadapi permasalahan. Bagaimana kita mau menghadapi permasalahan kalau misalnya kita pikirannya campur aduk nih, gak tenang, pikirannya kemana-mana ya. Kunci dari masalah yang dipikirkan yaitu adalah tenang. Kamu tidak akan bisa mencari jalan keluar jika emosi sedang sedang memanas gitu. Terus jika kamu rileks, pikiran juga ataupun logika akan berjalan dan kemudian kamu bisa menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin gitu. Nah, kemudian ada sabar. Sabar itu sangat penting dalam masalah yang rumit. Jika tidak berhati-hati ataupun terburu-buru, maka masalah lain akan muncul, akan banyak dan akan menumpuk gitu. Jadi harus sabar. Saat emosi, kemudian masalah akan bertambah, akan datang, makin bertubi-tubi, tidak selesai-selesai, malah yang jadinya nanti akan runyam. Jadi harus bersabar ketika menghadapi suatu permasalahan. Nah, kemudian apalagi jangan mudah terhasut. Yang mudah terhasut ini biasanya kondisi yang banyak pikiran. Kadang orang nekat untuk menyiksa dirinya sendiri ya. Meluapkannya itu biasanya dengan meminum obat-obatan, kemudian bisa meminum minuman yang keras, bahkan bisa melakukan hal-hal yang merenggut nyawa seperti membunuh diri. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan membawa kamu dalam kehancuran gitu ya, dan kamu akan menyesal. Kemudian memintalah bantuan ke orang-orang terdekat seperti orang tua ataupun sahabat, kemudian teman, guru ataupun orang yang paling kamu percaya. Meminta bantuan kepada seseorang karena apa? Karena kita ketika mempunyai permasalahan tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Karena apa? Karena akan terbebani gitu ya. Jadi ketika kalian mempunyai permasalahan sekecil apapun, ketika kalian tidak bisa menyelesaikannya, coba meminta bantuan untuk orang lain. Setidaknya kalian meluapkan permasalahan kalian kepada orang lain. Supaya apa? Supaya tidak terbebani sendiri. Tetapi jangan sampai permasalahan kalian diumbar-umbar, cerita sana sini, terus kemudian nanti yang menceritakannya juga cerita lagi ke orang lain. Nah, itu harus berhati-hati juga. Jadi kalian tidak boleh tidak bisa yang namanya
menyelesaikan permasalahan sendiri. Karena apa? Pasti ngebatin kan gitu. Kemudian ada pertolongan pada Tuhan ataupun kita bisa berdoa. Nah, ini berdoa pasti cara yang apa ya, yang pasti kita lakukan setiap kita mempunyai permasalahan gitu ya. Kita berdoa memohon kepada Tuhan sesuai kepercayaan masing-masing ya. Kemudian kita memohon ampun, semoga permasalahan yang kita hadapi cepat selesai gitu. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan kita ketika mempunyai masalah. Kemudian evaluasi diri. Sebaiknya tetap mengevaluasi diri apa permasalahan yang sedang terjadi pada kita. Karena mungkin karena kesalahan kita, permasalahan itu bisa terjadi, atau masalah itu terjadi karena diri kita sendiri gitu, ataupun teledor misalnya, ataupun permasalahan yang kita hadapi itu karena diri kita gitu. Jangan selalu menyalahkan orang lain, tetapi kita harus bisa introspeksi diri dulu gitu, supaya apa? Supaya kita tahu titik terang permasalahan itu dari mana gitu ya. Semuanya banyak cara yang bisa kita lakukan meskipun kondisi sulit, kondisi pikiran banyak, tetapi kamu pastikan kamu bisa melewatinya gitu. Nah, coba kita tonton video yang ini ya. Nah, dari video yang sudah ditampilkan, menurut Anda, coba video tadi menceritakan tentang apa? Atau maknanya apa sih yang tadi sudah ditampilkan atau yang sudah tadi kalian tonton? Nah, untuk tugasnya itu ya, kemudian deskripsikan menurut versi Anda. Jadi menurut kalian coba ceritakan video yang tadi itu menceritakan tentang apa dan maknanya apa di kehidupan remaja gitu.
Coba bisa ditulis, nanti dikirim tugasnya ya. Gitu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup mata pembelajaran kita. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absensinya ya, kemudian tugasnya dikerjakan. Ya, bagi yang tugas 1, tugas 2, kemudian yang angketnya juga belum selesai atau belum mengisi, kemudian tugas ini juga harus dikerjakan. Kalau yang tugas-tugas sebelumnya jika belum, silahkan tanya ke teman-temannya kemudian dikerjakan ya. Jangan sampai tugas itu tidak masuk ke Ibu gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.